Dian Rahma Wijayanti, dosen program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bakteriologi kedua. Mata kuliah Bakteriologi 2 merupakan mata kuliah wajib program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis dengan bobot 4 SKS, 1 SKS kuliah, dan 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 pertemuan dan diberikan pada semester 4. Mata kuliah Bakteriologi 2 berisi keilmuan dan keterampilan untuk menunjang bidang keahlian dosen sebagai pelaksana uji diagnostik laboratorium. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Bakteriologi 2 antara lain yaitu mahasiswa mampu menguraikan dan menggunakan peralatan laboratorium yang digunakan untuk diagnosis infeksi bakteri. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu membuat media mikrobiologis, melakukan pengamatan makroskopis dan mikroskopis, serta melakukan uji-uji biokimia yang diperlukan dalam proses identifikasi bakteri. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan Bakteriologi 2. Materi pembelajaran mata kuliah Bakteriologi 2 membahas tentang diagnosis laboratorium mikrobiologis, penyiapan alat dan bahan sebelum diagnosis, identifikasi bakteri, meliputi bakteri gram positif Coccus dan Batam, serta kelompok bakteri Enterobacter. Metode pembelajaran yang digunakan saat perkuliahan berupa Student Centered Learning atau SCL. SCL yang diterapkan di sini berupa presentasi, di mana mahasiswa akan saling berinteraksi dengan mahasiswa lainnya, dan problem solving melalui diskusi kelompok-kelompok kecil. Metode cooperative learning dan project based learning dilaksanakan saat mahasiswa melakukan praktikum. Sistem penilaian mata kuliah Bakteriologi 2 memiliki beberapa komponen, yaitu kehadiran dan tugas sebanyak 10%, ujian tengah semester sebanyak 30%, ujian akhir semester sebanyak 35%, dan praktikum sebanyak 25%. Baik, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Bakteriologi 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar pagi ini? Sehat? Sudah siap kuliah? Sudah siap. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang spore forming gram positif bacillus atau basil yang dia sifatnya gram positif dan membentuk spora. Nah, minggu lalu kita sudah banyak diskusi tentang gram positif yang dia tidak menghasilkan spora. Hari ini kita lanjutkan gram positif bacillus ya, yang menghasilkan spora dan tentunya yang berhubungan dengan mix. Ya, karena kalian anak kesehatan, sehingga kita hanya bahas fokus ke yang memang dia medical use area. Yang pertama itu ada Bacillus anthracis, yang kedua ada Bacillus aureus. Untuk Clostridium merupakan bakteri gram positif yang sama-sama menghasilkan spora. Bedanya Clostridium dia sifatnya anaerob, sedangkan kalau Bacillus dia sifatnya aerob. Anaerob berarti dia lebih mudah tumbuh, yang lebih suka tumbuh, dan memang hanya bisa ditemukan pada kondisi karbon dioksida yang tinggi. Ya. Nah, untuk Clostridium spesifik itu banyak, kita bahas tidak hari ini ya. Itu ada Clostridium tetani dan Clostridium botulinum yang akan kita bahas di dalam. Nah, sisanya itu memang kita tidak bahas semua, hanya yang terkait dengan medis, itu yang memang perlu ataupun memang kalian perlu tahu ini ya. Baik, selanjutnya kita bahas yang pertama dulu. Kita akan membicarakan hari ini ya, diskusi tentang genus Bacillus. Dari namanya kalian sudah bisa menebak Bacillus berarti dia setidaknya bentuknya bacil. Tinggal dia spesies apa. Nah, yang sudah kita lakukan di laboratorium yang teman-teman sudah praktikum itu adalah Bacillus subtilis, Bacillus Bacillus apa? Ingat? Subtilis ya. Yang kita lakukan di lab itu kemarin kita adakan pewarnaan spora ya. Pewarnaan
sporanya berwarna apa? Masih ingat? Warna hijau. Sedangkan tubuh vegetatifnya merah. Ada yang terlihat merah, ada yang tidak berwarna. Itu memang seperti itu ya, tergantung dari usia bakteri. Kita lanjutkan. Jadi untuk Bacillus ini dia masuk ke dalam famili Bacilliaceae. Dan yang kita akan bahas hari ini ada dua, yaitu Bacillus anthracis, dia penyebab penyakit antraks. Yang kedua adalah Bacillus cereus. Ya. Nah, untuk Bacillus anthracis memang dia terkenal sekali sejak adanya serangan bioterorisme. Ya, di tahun 2001 itu ada yang mengirim surat ke pos Amerika Serikat, ya, melalui layanan pos Amerika Serikat. Nah, setelah dilihat ternyata itu suratnya itu mengandung spora Bacillus. Ternyata dia itu sudah sempat dibuka dan kemudian sudah terbentuk aerosol dan dia sudah memakan korban, ya. Dan memang ini menjadi catatan, oh berarti ini berpotensi membahayakan. Meskipun antraks itu, kalau kalian dengar antraks, yang terbayang apa? Penyakit apa? Sapi gitu kan? Sapi, intinya penyakit hewan-hewan ternak, bukan penyakit pada manusia. Ternyata bisa untuk manusia, betul. Apanya yang masuk? Nanti kita akan membahas lebih dalam. Nah, sedangkan kalau untuk Bacillus cereus memang dia merupakan organisme yang bertanggung jawab untuk radang lambung, ya, termasuk infeksi mata. Dia bisa menyebabkan orang itu mengalami kebutaan dan juga termasuk lagi sepsis itu kan sudah tahu ya, merupakan shock syndrome. Dan ini dia masuknya lewat kateter. Kateter tentunya teman-teman sudah, kalau yang sering udah ke rumah sakit gitu ya, nanti kan juga kerja di sana. Itu kalau pasien dia sudah tidak mampu untuk mobile, ya, dia tidak mampu jalan jauh, nah biasanya dipasang kateter untuk memudahkan dia urinasi atau membuang urinnya, sehingga tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi. Nah, di situ bisa terinfeksi, ya. Dan dia masuknya memang bisa lewat makanan, dan termasuk dua spesies bakteri ini itu menghasilkan toksin. Nah, itu kita akan bahas lebih jauh. Oke. Nah, genus Bacillus itu penanda utamanya, kalau teman-teman sudah lihat, mungkin karena kita belum mewarnai Bacillusnya, kan bersporanya kan ya fokusnya, ya. Itu kalau kita dapat Bacillus yang beneran Bacillus, mungkin yang kemarin dapat dari, kita sempat juga lihat spesimennya dari kalian kan. Nah, kalau dapat kotak-kotak panjang warnanya merah, ya, ataupun dia keunguan karena dia gram positif, ya. Nah, itu adalah Bacillus, dan dia seperti rangka. Nah, dua spesies ini bisa dilihat, ya. Untuk yang anthracis tentunya dia terkenal penyebab penyakit antraks, sedangkan untuk cereus ditandai dengan dia menghasilkan uap. Uap itu mungkin lapisan lilin, ya, teman-teman mengenalnya istilah uap itu apa sih? Lapisan lilin, ya. Dan dia memang nanti lebih kayak koloninya glass surface, berarti dia kalau ada cahaya, dia kalau glossy apa? Memantulkan. Jadi kamu bisa lihat di atas itu, oh dia ini kayaknya glossy nih, memantulkan, berarti kita bisa menduga itu adalah Bacillus cereus, ya. Nah, kalau antraks itu seringnya terkenalnya penyakit yang antraks pada kulit. Kalau kulit nanti dia blessingnya itu menyebabkan blessing yang bolong-bolong atau bulat-bulat, dan dia cekungannya ke dalam, ada nyamuknya. Nah, itu adalah sekilas tentang genus Bacillus. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu Bacillus anthracis. Bacillus anthracis ini namanya anthracis, ya, meskipun kita kalau bahasa Indonesia penyakitnya antraks, berarti ANTRAX, antraks gitu kan. Tapi kalau istilah bahasa Inggris dia anthrax pakai TH, ya, RA pakai X. Ini ketika ujian jangan termix gitu, ya, kamu boleh pakai salah satu, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Oh, penyakit apa? Penyakit antraks, pakai ejaan Indonesia atau ejaan bahasa Inggris, itu ya, jangan tercampur. Kita masuk ke yang pertama. Jadi dia memang cukup besar, jadi dibanding dengan E. coli dan Bacillus yang lain, ini cukup besar, maksudnya panjang, ya, dan memang kelihatan besar. Itu dia ukurannya 1 kali 8 mikrometer sampai dengan 3 kali 8 mikrometer, ya. Berarti panjangnya bisa mencapai 8 mikrometer. Itu cukup panjang, ya, cukup panjang sekali. Dan biasanya dia batangnya tunggal atau berpasangan, dan juga bisa berbentuk rantai. Di mikroskop itu dia bisa bentuknya tunggal, rantai atau berpasangan. Nah, apa sih poin-poin yang perlu kita tahu tentang si Bacillus anthracis? Itu udah tahu, ya, dia gram positif, bentuknya
basil ya. Kemudian dia aerob apa anaerob? Aerob. Berarti dia bisa dikumpulkan dengan inkubator yang biasa. Dan inkubator lab kita kan menurut biasa ya. Dan dia ada bisa oksigen itu bisa masuk. Nah, kalau yang membutuhkan kadar CO2 tinggi seperti contohnya yang kalian sudah dapat monatan asam yang inkubator tuberkulosis, itu dia membutuhkan inkubator CO2 termasuk ini. Ya, termasuk si Corinebaccterium lalu ya, itu dia membutuhkan inkubator CO2. Jadi nggak bisa dengan inkubator biasa. Karena kalau inkubator CO2 di dalam sistemnya nanti akan dikasih CO2 dan oksigennya akan dikurangi atau dikeluarkan. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan dia ganas atau virilen? Yang pertama itu adalah protein individu, yaitu protein individu berarti ya individu protein ya maksudnya ya. Nah, yang protein yang pertama adalah protective antigen, yaitu PA kita tanya. Yang kedua adenofaktor berarti bisa menyebabkan edema. Yang ketiga adalah lethal faktor. Lethal faktor berarti dia bisa menyebabkan radang. Jadi nama-nama itu sudah mempresentasikan sedikit fungsi dari proteinnya. Oke, nah PA ini sendiri dia berarti 83 kilodalton dan dia berkaitan dengan salah satu dari dua reseptor permukaan sel inang. Jadi dia bisa ikat atau menempel ke sel inang yang menyebabkan terjadinya infeksi ya. Nah, di mana aja sih letak infeksinya? Yaitu di otak, jantung, usus, paru-paru, ada otot rangka, pankreas dan makrofaga. Faktor lainnya adalah kapsul polipeptida. Nah, teman-teman sudah belajar kapsul ya. Kalau istilahnya kapsul berarti dia membungkus dengan sempurna. Beda dengan lapisan lendir atau stand layer. Kalau stand layer dia tidak menutup dengan sempurna. Jadi lendirnya itu bisa hilang, bisa nempel, gitu ya. Oke, ini adalah tadi yang kita bicarakan, bahasanya panjang, bisa berpasangan, ratai, atau tunggal. Tergantung kamu manggil di mana ya. Nah, yang pertama ini ada tubular culture, yang B ini adalah pada jaringan dengan pembesaran 400 kali atau 40 kali 10 sudah terlihat. Itu kita bisa seperti itu. Karena kalau E. coli kan udah lihat ya, dia udah kecil ya, hasilnya kecil banget. Sekarang kita masuk ke patogenesis. Nah, bagaimana sih si Bacillus anthracis ini bisa menyebabkan penyakit ya? Seringnya memang dia menyerang pada hewan ya, seperti hewan-hewan yang memakan tanaman seperti kambing, domba, sapi, kuda dan lain sebagainya. Nah, hewan lainnya seperti tikus ya itu relatif resisten terhadap infeksi. Nah, antraks ini dia bisa menjadi wabah. Kenapa bisa menjadi wabah? Ya karena tadi meskipun bakterinya sudah mati, sporanya bisa jadi belum mati. Nah, spora itu kita sudah belajar ya di yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Spora itu resisten, tahan panas, tahan pH tertentu, dan juga dia tahan kekeringan, sehingga dia sangat sulit untuk dimusnahkan. Nah, itulah jadi ketika mau mendesinfeksi bakteri Bacillus anthracis ini, kita pastikan sporanya juga bersih. Nah, makanya yang punya hewan-hewan ternak kan suka ada pemeliharaan ya, kita divaksin ya, kemudian dikasih vitamin ya, sama kalau mungkin kita ngomongin virus rabies itu yang kalian berpikir ya dinanya ya, ada anak kecil yang terjadi kucing, kemudian dia meninggal. Kok bisa sih ada rabies? Itu kan kalau punya pemeliharaan dan terutama yang dia bertaring, yang punya kambing itu kita harus cek kesehatannya. Apalagi kalau kamu masukin ke dalam rumah hewannya ya, berarti kita harus aware, oh bisa jadi nih hewan aku berpotensi terkena rabies, sehingga dikasih vaksin rabies ya, tidak menggunakan rabies ya. Nah, kalau kepada manusia dia bisa dari kulit yang terluka atau ikutan infeksinya ya, atau bisa juga dari kita inhalasi, kita menghirup flora dari lingkungan ataupun dari hewan-hewan tadi yang memang dia sudah sakit ya. Jadi ini memang dia bisa lewat mulut ya, berarti makanannya ya, maksudnya makanan itu ada spora, makanya kita makan ada sporanya itu bisa. Jadi kita langsung menghirup sporanya juga bisa. Atau kita udah pakai masker ya, udah pakai APD terus lupa ternyata kaki kita luka nih ya, karena si hewan tadi lagi bersihin kandang hewan, karena dari kotorannya ataupun dari hewannya ya nempel gitu kan, nah lukanya terbuka masuk ke si spora.
beberapa jalur masuk si basilus. Sekarang kita masuk ke diagnosisnya. Diagnosisnya memang yang paling mudah ya itu dengan kultur, ya, dengan pewarnaan dan kultur. Nah kalau dokter tentunya dia melihat lesinya. Lesi si antraks ini dia spesial ya. Jadi dia bisa dokter bisa tahu oh ini nggak normal nih lukanya, atau dia lukanya normal, maksudnya itu kok kayaknya lukanya nggak kayak luka pada umumnya. Nah itu kita bisa menduga terjadi di mana ya, ataupun kalau hewannya seperti apa, jadi kita bisa membuat suspek seperti itu ya. Kemudian spesimen yang bisa diperiksa yaitu antara lain adalah ya pus ya, lesi lokal, darah, cairan pleura, dan cairan cerebrospinal fluid atau ya, dari tulang belakang ya. Kemudian antraks yang terkait dengan sepsis bisa juga ini dari dari tiga ya, atau isi usus. Untuk yang dia kasusnya gastrointestinal ini bisa kita cek dari tinjaknya. Nah, kalau sepsis tentunya kan sudah menyebar, kita bisa cek dari darah ya. Nah, hasil pewarnaan ini baik dari yang sudah mati hewannya ataupun yang masih hidup itu bisa kita lihat apakah dari sel-sel dari darah yang kita cek itu apakah ada basilnya atau tidak ya. Nah, untuk agar darah dia menghasilkan koloni yang non hemolitik, jadi dia tidak menghasilkan zona hemolisis. Berarti hemolisisnya alfa, gamma atau beta? Gamma, karena dia tidak menghasilkan zona apapun ya. Dan dia untuk kapsul, mendeteksi dia punya kapsul atau tidak, media yang paling bagus itu adalah bikarbonat dengan konsentrasi karbon dioksida 5-7%. Kalau pengen ngetes oh ini bacillus anthracis dia mengandung spora nggak ya, kita harus pakai media tersebut. Nah itu dia yang perlu di highlight. Pertama dia hemolisisnya gamma, kemudian pewarnaan gramnya adalah positif. Positifnya dia basil, dan basilnya itu basilnya besar. Nah itu yang menjadi ciri khas si bacillus anthracis ini, termasuk lesi. Nah ini adalah lesinya ini ya, ini lesi hutan. Jadi itu memang kalau buat lesi itu kayak apa ya, kalau kalian kayak orang jerawatan gitu ya, tapi nggak diobatin, jadi kayak cekungan itu banget banget. Iya. Untuk Bacillus cereus ya, dia sama-sama batang, bentuk spora, dan dia model gram positif, dan sama-sama memiliki toksin ya. Toksinnya dia enterotoksin. Nah, Bacillus cereus bisa menyebabkan keracunan makanan. Jadi kalau yang tadi Bacillus anthracis terkenalnya dengan penyakit antraks, kalau yang cereus terkenalnya dengan kemampuan si bakteri menyebabkan keracunan makanan ya. Nah makanannya ini ada banyak. Kalau yang jenisnya emetik atau emetic form itu dia biasanya kayak nasi goreng, susu, pasta, itu makanan kalian favorit semua ya. Nah itu bisa menyebabkan nanti keracunan. Kalau dia sudah basi terus tetap dimakan, hati-hati di situ ada basilusnya. Nah ada lagi yang dia bisa menyebabkan diare. Nah diare ini biasanya dia banyak terjadi pada daging, daging-dagingan, dan juga sayuran, vegetables. Yang enterotoksin, nah ini dia ada yang tahan panas dan ada yang tidak tahan panas ya. Yang dia tahan panas adalah enterotoksin yang dihasilkan oleh E. coli dan Vibrio variae. Nanti ada lagi mungkin pembandingnya ya. Nah kemudian untuk Bacillus sendiri dia memiliki dua ya, ada yang pertama sama yang tidak. Nah sekarang mekanisme kerjanya sebenarnya ini diketahui tapi tidak lengkap. Jadi setidaknya ada 3 toksin yang terlibat, yaitu ada toksin nekrotik ya, ada cereolisin ini ya, ada cereolisin, toksin nekrotik, dan yang terakhir adalah fosfolipase yang C. Ini ya, fosfolipase C, kemudian cereolisin, kemudian ada toksin nekrotik. Kemudian kita lanjutkan ya. Kalau cereolisin berarti dia hemolisin bisa yang darah ya. Nah kalau Bacillus cereus yang paling terkenal infeksinya itu dia bisa menyebabkan kerusakan mata yang permanen berarti bisa menyebabkan kebutaan.
Baik, ini adalah gambar yang seperti kalian hasilkan di laboratorium yang melakukan pewarnaan endospora. Kelihatan ya, ini banyak warna hijau-hijau, itu adalah endospora. Sedangkan badan vegetatifnya dia tidak berwarna. Nah, di sini kita lihat ini rekapannya. Jadi untuk yang antrasis dia ada tiga penyakit yang bukan gastrointestinal dan inhalasi. Itu merupakan 3 penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Kemudian selain serius ada gastroenteritis ya, peradangan, ada ocular infection dan pada mata. Yang terakhir dia beberapa pulmonary disease, berarti penyakit-penyakit yang dia langsung menyerang ke paru-paru. Di sini ada mungkin seperti pneumonia ya, radang paru-paru, dan seringnya itu pada orang yang imunokompeten, berarti dia seperti penyakit pada orang-orang yang memang sehat tapi dia punya penyakit paru-paru, kayak kita bahasanya radang paru kayak paru basah ya, terus kemudian TBC ya, seperti itu ya, mirip-mirip ya, karena bisa menyerang orang sehat, bukan yang imunokompromis. Baik, ini adalah ringkasan dari yang tadi juga. Beberapa ciri khas dari bakterinya, Bacillus anthracis dia punya hemolisin ya, tapi tidak pada agar darahnya. Sedangkan kalau Cereus dia bisa menghasilkan hemolisis ya. Kalau antrasis tidak, motilitasnya antrasis tidak motil, sedangkan Cereus dia motil. Penicillin itu adalah antibiotik ya, antrasis dia bisa disembuhkan dengan penicillin, sedangkan kalau Cereus dia tidak resisten berarti ya. Dan ada lagi di sini hidrolisis gelatin yang paling bisa kita ambil jadi penanda untuk laboratorium. Nah, itu gelatin sendiri itu Cereusnya dia positif, sedangkan antrasnya itu negatif. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya Bu, nama saya Desi Sudiana. Saya ingin bertanya, bagaimana jalur masuk bakteri Bacillus anthracis pada manusia? Baik, pertanyaannya dari Destin, bagaimana si Bacillus anthracis ini bisa menyerang manusia gitu ya? Terima kasih Destin. Ya, ada yang mau bantu jawab untuk Destin? Silakan. Izin menjawab pertanyaan Destin. Bagaimana jalur masuk Bacillus anthracis pada manusia? Yang pertama, masuk terinfeksi secara tidak langsung melalui kontak dengan hewan yang diinfeksi pada hewan. Yang kedua, melalui mulut ketika makan lalu makanannya terdapat spora Bacillus anthracis. Yang ketiga, melalui kulit yang luka ketika kulit terpapar spora Bacillus anthracis. Benar nggak jawabnya? Betul ya, ada yang melalui makanan, kulit, kemudian ada yang dia melalui luka yang luka. Berarti ada 3 jalur masuk. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke poin-poin penting, sekarang saya bertanya ya. Oke, saya akan bertanya. Tadi kita bahas enterotoksin ya. Ada yang bisa sebutkan berapa jenis enterotoksin yang dihasilkan oleh Bacillus? Silakan. Ya, silakan. Saya Aisyah. Tadi ada 3 ya Bu. Itu yang terlibat toksin itu ada toksin nekrotik. Itu yang enterotoksin yang lalu terhadap panas. Yang kedua ada serolisin, yaitu hemolisin kuat yang dinamai menurut spesiesnya. Terus yang ketiga itu ada fosfolipase C, itu ada lesitinase kuat. Kemungkinan kerusakan mata yang cepat merupakan IgG Cereus. Baik, ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Aisyah ya? Iya Bu. Belum menambahkan jawabannya? Cukup ya. Tadi intinya untuk enterotoksin itu ada yang tahan panas, ada yang tidak. Nah, untuk yang Cereus itu
itu jelas banget bahwa si toksin tadi bisa menyebabkan infeksi pada mata dan kerusakan yang permanen sehingga matanya bisa rusak ya menjadi bagus. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Jadi kalian ada pertanyaan lagi? Belum, cukup ya. Oke, kalau dulu saya masuk ke poin-poin penting apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tesis basilis itu banyak sekali yang mau tanya dan sebagian besar adalah saprofit ya. Saprofit berarti dia asalnya tidak patogen. Cuman kalau lokasinya tepat ya, lokasinya tepat, kemudian dia diinhalasi orang-orang dengan yang kekebalannya tidak bagus, termasuk tadi ya luka terbuka ya, dan dia loadnya itu tinggi. Kita jangan lupa ada load ya, load dari patogen itu bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian basis antraks ini tentunya terkenal dengan penyakit antraks dan dia punya 4 kategori melalui kulit, inhalasi ya, gastrointestinal berarti kita makan, dan injeksi. Kalau injeksi sih kayak tadi ya, inokulasi ya, jadi kita ada luka terbuka dimanapun itu, kalau terkena sporanya bisa menyebabkan sakit. Ini adalah poin-poin penting yang tadi sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke penugasan. Nah, untuk penugasan perkuliahan hari ini, teman-teman diharapkan membuatkan glosarium dari apa yang kita bahas. Berarti ada 2 ya, ada untuk Bacillus anthracis dan untuk Bacillus cereus. Dan seperti biasa, tulis dengan tulisan tangan di kertas folio bergaris, dikumpulkan di LMS, kopinya dan hard kopinya boleh dikumpulkan ke meja saya di program studi teknologi laboratorium medis Universitas Binawan. Ada pertanyaan untuk penugasan? Baik, kalau sudah cukup jelas, apakah ada pertanyaan untuk kuliah hari ini? Ya, jelas ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Tugasnya saya di depan. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.